Swastiastu. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta rekan-rekan peserta lomba Dharma Wacana yang saya banggakan. Sebagai umat beragama yang memiliki serada dan bakti, pertama-tama marilah kita haturkan rasa angayu bahagia ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerdewara nugrahnya kita bersama dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan sedikit pesan Dharma mengenai tentang Trihita Karana. Hadirin, apa yang akan saya sampaikan tidak bermaksud untuk menggurui, terlebih menggarami laut kepada hadirin yang sudah mumpuni. Melainkan pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan kepada umat sedharma, khususnya pemuda Hindu, supaya apa yang telah dijalankan sesuai dengan ajaran Dharma dapat lebih ditingkatkan. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, sebagai umat manusia dalam kehidupan ini sudah barang tentu kita menginginkan adanya suatu kebahagiaan. Namun dalam perjalanannya, kebahagiaan tersebut rasanya sulit untuk kita dapatkan. Hal tersebut dikarenakan manusia memiliki ego dan sifat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita memerlukan adanya suatu pedoman atau sumber yang dapat kita jadikan pegangan untuk dapat mencapai kebahagiaan itu. Umat sedharma yang berbahagia, sebenarnya kita sebagai umat Hindu sudah memiliki pedoman tersebut, di mana dalam ajaran agama kita dijelaskan terkait konsep Trihita Karana. Lalu, apakah itu Trihita Karana? Hadirin yang saya hormati, Trihita Karana secara etimologi berasal dari 3 kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Tri yang berarti 3, Hita yang berarti kebahagiaan, dan Karana yang berarti sebab. Sehingga Trihita Karana dapat diartikan sebagai 3 unsur yang menyebabkan terjadinya kebahagiaan untuk dapat menuju atau mencapai keharmonisan hidup. Adapun bagian dari Trihita Karana adalah parhyangan, pawongan, dan palemahan. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, terkait bagian Trihita Karana yang pertama, parhyangan. Parhyangan merupakan hubungan harmonis yang dijalin antara manusia dengan Ide Sang Hyang Widiwasa. Adapun jalan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat menjalin hubungan harmonis tersebut adalah dengan menjalankan swadharma kita, dengan melaksanakan bakti marga dan dewa yatnya, diantaranya rajin sembahyang, membersihkan pura, dan menunjukkan rasa bakti kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa dengan menjauhi
segala larangannya. Kemudian bagian dari Trihitakarana yang kedua, pawongan. Pawongan diartikan sebagai hubungan harmonis yang dijalin antara manusia dengan sesama manusia. Dalam salah satu sloka disebutkan bahwa Brahman Atman Aikyam, artinya Brahman dan Atman adalah satu. Beranjak dari sloka tersebut dapat disimpulkan bahwa Atma yang ada di dalam diri kita adalah Brahman itu sendiri. Dengan menyadari bahwa di dalam diri orang lain juga sama dengan diri kita, maka sudah sepantasnya kita sebagai umat manusia harus saling menghormati dan menghargai antar sesama, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis, aman, dan damai. Kemudian yang ketiga, palemahan. Palemahan merupakan hubungan harmonis yang dijalin antara manusia dengan alam lingkungan. Alam ini telah memberikan pelayanan penuh kepada seluruh makhluk yang ada, baik itu kepada manusia maupun kepada hewan. Semua alam berikan tanpa pernah meminta imbalan. Namun, manusia dengan ego yang tinggi terkadang mengeksploitasi alam tanpa pernah memikirkan bagaimana memeliharanya. Hal tersebut tentu berdampak akan maut yang menghampiri umat manusia. Oleh karena itu, kita sebagai umat beragama haruslah menjalin hubungan harmonis dengan alam untuk dapat mencegah terjadinya bencana-bencana yang tidak diinginkan, seperti banjir bandang yang telah terjadi di beberapa daerah, karena hal tersebut merupakan salah satu akibat dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, dalam upaya menjaga keharmonisan alam semesta, umat Hindu senantiasa menjaga keselarasan antara skala dan niskala, baik itu secara vertikal kepada ide Sang Hyang Widiwasa dan alam lingkungan, maupun secara horizontal kepada sesama manusia. Dengan demikian, terciptalah energi positif yang dapat memberikan aura dan nuansa magis spiritual. Ditambah lagi dengan diterapkannya konsep Trihitakarana dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan masyarakat Hindu semakin harmoni dan mandara. Hadirin umat sedharma yang saya hormati, sebagai kesimpulan, pesan Dharma kali ini ingin menggarisbawahi terkait pentingnya ajaran Trihitakarana sebagai upaya membangun kehidupan yang harmonis, baik itu kepada Tuhan Yang Maha Esa, antar sesama manusia dengan alam sekitar. Ini sebagai wahana untuk saling introspeksi diri, mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tercipta suatu interaksi hubungan timbal balik antar sesama, bukan untuk memecah, melainkan untuk penyatuan, yaitu dengan menjadikan konsep dan ajaran Trihitakarana sebagai pondasi untuk menjalankan kehidupan yang segilik seguluk, selunglung sebayan take. Mari kita bersama sebagai umat Hindu sebangsa dan setanah air
mari kita jalankan dan terapkan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mencapai kehidupan yang harmonis dan damai. Hadirin yang saya hormati, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam kesempatan ini pula, semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat diambil manfaatnya oleh kita semua. Saya memohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.